شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. Difadhil Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita telah selesai dari Jabal Rahmah atau di Padang Arafah. InsyaAllah kita akan menuju ke Muzdalifah. Sebentar lagi kita akan sampai di kawasan Muzdalifah. Dan kita Bapak Ibu sudah sampai di kawasan Muzdalifah. Ini di sebelah kanan kita Bapak Ibu ada masjid. Ini nama masjidnya Masjidil Haram, ya, Mas'aril Haram. Nama masjidnya Mas'aril Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal Mas'aril Haram." Ya, ini namanya Mas'aril Haram. Ketika engkau telah selesai di Padang Arafah, maka engkau akan menuju ke Muzdalifah, yaitu di Mas'aril Haram. Ini Bapak Ibu kawasan Muzdalifah. Jadi jamaah haji kita yang wukuf di Padang Arafah, ketika sudah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari menjelang maghrib, ya, ketika maghrib telah masuk, maka jamaah haji sudah mulai berangsur-angsur menuju ke kawasan Muzdalifah ini. Ya, ada yang sampainya tengah malam, ada yang sampainya menjelang subuh hari. Ya, kalau dia sampai tengah malam di sini, berarti dia mabit, bermalam di sini. Kemudian paginya, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka berangsur-angsur menuju ke Mina untuk melakukan jamrah Aqobah. Dari mana mereka ambil batunya? Boleh dari sini Muzdalifah ataupun nanti di kawasan Mina. Ini Bapak Ibu ada batu-batu di sebelah kanan kita ini, ya, batu-batu kerikil kecil-kecil itu disiapkan untuk melakukan lempar jumroh gitu. Nah, kita sekarang masih berada di kawasan Muzdalifah ini Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan masuk kawasan Mina. Ya, kita nanti akan melihat tempat proses penyembelihan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, nanti ada tempat tubuhnya dan itu diabadikan tempatnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, ya, di tempat itu, lalu turunlah wahyu dari langit untuk mengganti, ya, Ismail dengan seekor kibas. Nah, nanti kita akan lihat di mana proses itu terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian kita akan langsung ke Jamarat, tempat melempar jumroh, ya. Ada Ula, ada Wusta, ada Aqobah. Ada 3 tempat jumroh. Nah, kemudian di mana jamaah haji Indonesia untuk dia bermalam di Mina. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita boleh mengambil nafar awal atau nafar sani. Maknanya artinya apa? Boleh kita 2 malam di Mina ataupun 3 malam. Bebas kita memilih. Boleh 2 malam, boleh 3 malam. Kalau 2 malam namanya nafar awal, kalau 3 malam berarti nafar sani. Ya, dia mengambil malamnya di Mina ini lebih kurang 2 atau 3 malam. Kemudian dari Mina ini setelah 2 malam atau 3 malam di Mina, ya, baru mereka kembali ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ibadah, dan selesailah ibadah haji mereka. Jadi untuk dilaksanakan ibadah haji ini Bapak Ibu lebih kurang sekitar 5 sampai 6 hari untuk proses pelaksanaan ibadah haji. Dimulai pada hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9
kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, atau tanggal 12, 13, 13. Berarti 5 atau 6 hari proses pelaksanaan ibadah haji. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita berada di kawasan Mina. Ya, di kawasan Mina, disinilah para jamaah haji ya yang mereka bermukim bermalam di sini. Ini pondok-pondokannya. Tetapi pondokan-pondokan ini Bapak Ibu khusus untuk jamaah haji yang berasal dari negara-negara Arab ya, sebab dekat dengan tempat jamarat. Sedangkan untuk jamaah haji Indonesia, kemah mereka ya, tempat istirahat mereka itu berada di seberang bukit, agak jauh Bapak Ibu perjalanannya. Nanti akan melewati terowongan yang disebut dengan terowongan Mina. Nah, iya, semuanya jalan. Mana yang ke sebelah? Depan, di atas depan. Ini yang di atas ini rel kereta api. Ini haji khusus. Yang haji khusus naik bisa. Ya, dan juga yang haji khusus juga tempatnya dekat. Tapi kalau haji reguler, haji yang pemerintah itu jauh tempat mabitnya. Ya, mabit di Mina ini lumayan jauh. Ya, harus melewati berapa bukit ya, dan jauh gitu. Bongkaran museum kereta itu tahu? Iya, di sini ada. Ini Bapak Ibu di sebelah kiri ini ada tugu warna putih kekuningan. Disitulah proses penyembelihan ya, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Sebelah kiri kelihatan ada tugu kecil. Sebelah kiri Bapak Ibu lihat ada tugu. Belum kelihatan? Iya, belum, masih jauh. Depan lagi, Depan lagi ya. Ini Bapak Ibu, nanti kita akan berhenti sebentar. Berhenti sebentar akan lihat. Nah, disitulah Nabi Ibrahim ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mana lebih besar cinta Ibrahim kepada Allah atau cintanya kepada anak dan keluarganya. Ini luar biasa uji Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Sudah lama tidak punya anak, dapat anak berpisah lagi. Sudah anaknya dewasa, mulai remaja, ketika remaja disembelih lagi. Subhanallah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memilih ya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu depan kita ini. Kelihatan? Itu istana di atasnya itu, Bu. Nah, istana raja. Ya. Nah, itu yang di atas itu ada bangunan itu istana raja. Kalau yang bukitnya belum, ntar lagi. Nanti kita berhenti sebentar. Ini kawasan Mina ya, ini kawasan Mina. Kalau kita haji Indonesia itu di atas bukit itu Bapak Ibu, kemahnya sebelah kanan. Iya, di atas sana. Itu Bu, kelihatan Bu. Itu ada tuh warna agak ini atau kuning. Tuh, nampak? Putih tuh. Ya, nampak kelihatan? Iya, sama kayak di batu Jabal Rahmah. Sebelah kiri Bu ada batu tuh, tugu. Agak kuning sedikit, kuning agak gelap sedikit. Iya. Bangunan itu istana juga. Mana? Ini bangunan atasnya. Iya, istana. Itu Bu ya. Nampak kelihatan? Nampak. Tuh, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Itulah disitulah Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, dan ketika itu pula datang wahyu ya, diturunkannya seekor kibas, digantilah Ismail dengan seekor kibas. Nah, di situ prosesnya Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Kelihatan kan Bapak Ibu? Iya, nampaknya tugu itu batu itu yang ada lubang sedikit tuh. Foto aja siapa yang mau foto. Ya, dipoto sedikit. Tuh Ustaz Azal udah foto tuh dah. Dikirim di grup. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju Jamarat ya, menuju Jamarat. Jadi jamaah haji selama mereka di sini di kawasan Mina ini 2 atau 3 hari lebih kurang. Jadi kerjaan mereka selama di sini ngapain? Mereka hanya melempar jamarat setiap harinya. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau jamaah haji Indonesia waktunya pagi jam sekian sampai jam sekian. Kalau jamaah haji yang ini waktunya jam sekian. Jadi hanya waktu kegiatan mereka selama di Mina ini hanya melempar jumroh saja. Ada 3 tempat lempar jumroh. Yang pertama namanya jumroh ula, kemudian wusta dan aqabah. Ya, ula yang pertama, yang kedua pertengahan, yang ketiga yang besar. Ya, nah, itu bentuk perlawanan kita kepada syaitan. Diambil batu, ya setiap jamaah itu 7 batu dilemparkan. Ya, ini bentuk perlawanan kita kepada syaitan, musuh Allah dan musuh kita kaum muslimin.
Ini Bapak Ibu di depan kita ini, ya, lihat Bapak Ibu. Kelihatan? Kayak parkiran ini bangunannya. Itu nama jamarat, tempat melempar jumrah. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah haji, insya Allah akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan dah tahu gambaran-gambarannya. Insya Allah. Ya Allah, Allahumma razuqna hajjan ya Rabb. Ya Allah, karuniakan kami ya Allah untuk bisa berangkat haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah dikirim di grup sama Pak Zul tuh, Bu. Yang apa tadi? Tugu tadi. Ini Bapak Ibu di depan kita ini, kita akan naik ke atas. Ini depan kita ini jamarat nih. Ada ula, wusta dan aqabah. Kayak parkiran nih, Bu. Kelihatan? Warna apa ini? Abu-abunya. Ini. Kayak parkiran nih. Abu rokok. Abu rokok tuh. Jangan abu rokok lah. Warna abu rokok. Ini ha. Oh. Ada 3 bunda-bunda yang bulat. Kita apa namanya bulat-bulat nih. Oh, yang bulat tuh ya, abu-abu. Ini ula, wusta dan aqabah. Pertama, tengah dan penghujung. Nanti dilempar sini ya. Dan itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu untuk mempermudahkan jamaah. Kelihatan sebelah kiri kita nih? Ya. Ula, wusta dan aqabah. Jadi kemah-kemah ini Bu bagi jemaah-jemaah jemaah-jemaah plus ya atau orang-orang khusus dia. Sedangkan jemaah haji reguler Indonesia itu berada di ujung sana, Bu. Di bukit sana. Kita akan melewati bukit nanti. Ya, melewati terowongan. Disitulah jemaah haji kita. Tapi pakai bis kemari. Jalan tak? Kalau pakai bis lama-lama dia. Sebab sini ribuan jamaah, jutaan manusia di sini semua. Ya. Ini Itu hotel apa tuh? hotel itu, Pak. Itu hotel khusus untuk jamaah-jamaah khusus. Ya, tamu-tamu khusus. Jadi ini kawasan tempat kemah-kemah hanya orang-orang khusus saja, ya. Sedangkan yang biasa, kita yang biasa reguler itu di balik bukit ini Bapak Ibu. Nanti kita akan lewati terowongan. Disitulah kita berjalan setiap harinya Bapak Ibu. Makanya ibadah haji ini butuh fisik yang kuat, ya. Kalau fisik kita lemah susah. Makanya kalau Allah berikan kita rezeki, segeralah berangkat haji, ya. Jangan ditunda-tunda, insyaallah.